ya Rob. Hamba terkadang malu ya Rob mau datang dan mengadu kepadamu. Tapi kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi hamba mengadu ya Allah? Kita tuh sering ingatnya sama masalahnya saja, tapi kita nggak ngelihat nikmat Allah yang sebetulnya beriringan dengan masalah itu Allah hadirkan. Hamba nggak apa-apa ya Rob, asal dengan ini Engkau ridho. Jadikan ini sebagai jalan Engkau ampuni salah-salah hamba ya Rob. Jadikan ini sebagai jalan Engkau curahkan rahmat dan keberkahan ya Allah. Hari ini saya berasa apa yang Mas Sony sampaikan saya udah praktekin dan alhamdulillah bener. Itu bener. Jawabannya cuma satu, surrender, berserah. Walaupun saya nggak nelpon Mas Sony pada saat itu, Mas saya udah pengen bunuh diri, itu nggak ngomong. Percaya Bu, semua ini indah, semua ini bagus, dan saya udah sampai di kurva yang paling atas nih hari ini. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, izin mau cek suara terlebih dahulu dong. Nah, apakah suara saya terdengar dengan jelas, dengan keras? Boleh aman, aman. Nah, boleh direspon di kolom chat ya, Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin yang on cam boleh angkat 1-2 tangannya. Nah, jempolnya. Berikan jempol terbaiknya kalau menandakan suara kami terdengar jelas. Alhamdulillah ya, hampir sebagian besar nih jelas dan cerah Mas Reza. Makasih Pak Agung. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Sip, oke. Kalau gitu, seperti biasa, izin saya buka dengan salam tentu saja. Salam penuh penghormatan kepada Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi azmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Atini mahabbataka wa marifataka amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan segala pujian hanya miliknya yang terus-menerus memberikan kita begitu banyak nikmat dalam kehidupan. Terkhusus yang Allah titipkan kepada kita hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata Allah masih mengizinkan kita hidup, memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, beramal soleh, bahkan Allah masih menitipkan banyak rezeki ya, menitipkan amanah, keluarga, pasangan, anak-anak yang soleh dan soleha gitu ya, menitipkan pekerjaan juga, usaha gitu ya. Alhamdulillah. Dan yang paling penting tentu saja kita mensyukuri nikmat puncak dalam kehidupan yang masih Allah titipkan dalam hati kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat itu pula ya kita kumpul nih malam hari ini, bermajelis ilmu kembali, seraya-raya semata-mata hanya ingin agar Allah sayang sama kita gitu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang Allah titipkan keberkahannya dan juga Allah. Amin. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan tentu saja kepada pemimpin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat nanti, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya ya Bapak Ibu sekalian yang
kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. So, gimana kabarnya malam hari ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, Akang Teteh, Mas Mbah, sahabat setia Inner Game dimanapun berada. Waduh, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah Mas Reza, Bu Turi, Insya Allah. Mudah-mudahan dalam kondisi terbaik ya. Lahirnya, batinnya, keuangannya juga jangan lupa. Pokoknya mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah lapangkan dadanya, Allah tenangkan hatinya, Allah berkah berlimpahkan rezekinya, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah karuniakan kita hati yang semakin bahagia. Apapun kondisinya, apapun pesan cinta yang sedang Allah titipkan kepada kita semua ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang ridho, hati yang mudah menerima terhadap apapun yang sedang Allah episodekan sama kita, gitu ya. Amin, melting, wah, enak nih Bun. Betul, Masya Allah. Soalnya di sini agak hujan nih, agak sendu-sendu gimana gitu di Kerawang. Nah, izin malam hari ini seperti biasa Bapak Ibu sekalian, saya Reza atau biasa dipanggil Kang Reza akan bersamai proses belajar kita bersama Coach Sonia Bikin, tentu saja di acara yang bikin kita deg-degan sebetulnya nih. Tadi pas meeting briefing sebelum Zoom dibuka, ya Allah, ternyata sampai juga nih di tanggal 1 Desember di mana kita akan memulai rangkaian program spesial terbaru dari Coach Sony, dari PP Institute, kurang lebih selama 3 bulan akan dibersamai oleh beliau langsung gitu ya. Dan yang akan dimulai resmi nanti tanggal 3 Desember hari Selasa. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung tentu saja kepada teman-teman yang sudah terdaftar secara resmi di program Inner Game Life Coach Academy gitu ya. Terima kasih banyak, antusiasnya luar biasa. Dan izin malam hari ini para calon life coach gitu ya. Kita undang dulu nih. Kita undang dulu teman-teman di luar semuanya. Kita ingin dakwah ini, syiar ini semakin luas. Nah, kita ingin info ini tersebar ke sebanyak mungkin orang. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang opening nih, sesi pengantar kelas kita. Dan ini masih terbuka untuk umum Bapak Ibu sekalian. Nah, siapa tahu kan ternyata di luar sana masih ada yang butuh juga nih ikut kelas ini. Maka di awal tuh Kalala udah ngasih linknya. Minta tolong ya, boleh di-share ya. Kita ramaikan Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho, full seat Zoom-nya. Kemudian nanti YouTube-nya juga ada insya Allah linknya. Silahkan di-share dulu seperti biasa. Di awal saya mengajak kebaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah yang mengalir untuk kita ya. Siapa tahu ada orang yang tergerakkan tuh. Oh, terima kasih Bu Ayu. Makasih banyak yang udah sharing. Dan nggak lengkap rasanya kalau saya nggak nyapa teman-teman yang sudah hadir dari tadi, terkhusus yang open kamera nih. Saya pengen cek dulu Pak Muhammad Ardiansa, gimana kabarnya Pak? Sambil absen juga ya, boleh ya? Dari mana aja yang udah hadir pada malam hari ini? Mangga. Ramaikan kolom chatnya. Oh, Gorontalo hadir, Bogor, Banyuwangi katanya. Ripi Riau, Jaksel, Garut, Bandung, Bogor. Ada yang dari Karawang kah? Selain saya, tentu saja. Serang, Sebatik, Surabaya, Makassar, Bekasi, Banyuwangi, Wonosobo, Gayo Luas. Oke, dari Aceh sudah ada. Samarinda, Karawang hadir tadi. Garut, Purwakarta, Jambi, Kandangan, Tangsel, Batam, ujung timur Indonesia mungkin sudah ada yang hadir. Atau mungkin dari luar Indonesia, boleh di absen juga ya. Tuh semakin bertambah kan. Malam hari ini kita teman belajarnya sudah hampir 600 lebih malah. Purwokerto, Purbalingga. Wow, Alhamdulillah terima kasih banyak yang sudah respon. Bu Turi sehat, Bu Yulia, Bu Nusi Budi, Bu Lisa, Bu Elvira Sado. Boleh dong di rename ya yang open cam
Atau semuanya boleh di rename biar tahu nih dari mana asalnya. Tuh kayak guru saya tuh. Ewing Bekasi. Oh, Masya Allah. Beliau hadir loh malam hari ini. Ikut belajar luar biasa banget. Dan on cam. Masya Allah. Sehat-sehat Kang Ewing. Ada Pak Heri DB juga. Kang Rifki Andi Miharja. Oh. Ada Bu Husnol dari Sampang. Kang Dindin Permana. Wah, saya suka nih kalau belajar yang banyak on cam kayak gini ya. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, salah satu ikhtiar kita memantaskan diri, menjemput ilmunya Allah dalam kajian online adalah dengan cara open kamera ya. Insya Allah itu bakal nambah keberkahan banget deh. Karena dengan kita on kamera, kita lagi berikhtiar untuk mindful. Kita ingin hadir utuh, sadar penuh, fokus gitu ya. Karena kan kalau kameranya kebuka nih, mau nggak mau harus lihat handphone atau laptopnya ya. Gitu ya Pak Jumari ya. Pak Jumari baru kelihatan lagi. Sehat Pak? Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah absen, yang sudah on cam. Kalau di rumah males pakai hijab soalnya. Nah, itu dia. Semakin banyak yang kita perjuangkan, kita korbankan di jalan Allah, waktu, pikiran, tenaga. Wah, semakin banyak keberkahan, semakin cepat juga pertolongan Allah hadir dalam hidup kita. Yuk, semangat Kak Lola. Wah, bismillah ya, kita memantaskan diri bareng-bareng nih. Kita lagi berikhtiar merayu Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan merizkikan pemahaman yang utuh tentu saja ya dari apa-apa yang disampaikan oleh Coach Sony pada malam hari ini. Oke, yang lain siapa lagi nih? Ada Pak Muhammad Nur. Banyak yang on cam, Masya Allah. Ada Kang Davi Bekasi, ada Bu Sinta Nur Aziza, ada Budina Iswanda yang sudah lama tidak ada beritanya muncul kembali. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat-sehat semuanya ya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini membawa banyak kebaikan buat kita semua. Dan gimana? Sudah siap? Kita belajar, kita berkenalan lebih dalam, lebih lanjut dengan program terbaru Coach Sony. Boleh dong respon terbaiknya dong. Yuk, dicek dari 650 orang. Ya, minimal kalaupun nggak on kamera, siap sedia gitu ya, tangannya di keyboard. Nah, ketik siap, bismillah, insya Allah. Saya tungguin minimal setengahnya deh. Ayo, nah, gitu dong. Bismillah ya. Alhamdulillah. Wah, terima kasih banyak yang sudah respon. Yuk, karena sudah sebagian banyak yang siap belajar malam hari ini, kita langsung sapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, apa kabar Mas? Alhamdulillah bahagia. Bahagia banget. Nggak tahu nih hari ini malam ini. Mas Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat, dan penuh dengan energi insya Allah malam hari ini. Mas Reza, saya ingin menyapa juga Bapak Ibu kawan-kawan yang sudah hadir. Insya Allah secara resmi lusa ya Mas Reza, kita akan mulai rangkaian perjalanan dalam kelas Inner Game Life Coach Academy. Tapi sebelum kita masuk pada materi intinya, insya Allah hari Selasa malam tanggal 3 Desember, kita mulai dulu dengan sesi pengantar atau opening session. Ini kalau dalam perkuliahan kira-kira seperti stadium general gitu ya Mas ya. Atau ya overview lah. Kita akan coba overview perjalanan materi kita selama 3 bulan ke depan. Jadi ini bukan perjalanan yang sebentar, bukan perjalanan yang pendek. Mas Reza dan kawan-kawan, ini perjalanan yang panjang. Semoga Allah jagain kita. Allah karuniakan kepada kita energi untuk terus bisa konsisten. Ya, dan kita bisa menikmati, bisa enjoy dalam perjalanan ini. 20 kali pertemuan totalnya Mas Reza. 20 modul yang akan coba kita kupas selama 3 bulan ke depan. Dan malam hari ini kita akan overview alur perjalanan materi itu. Sama-sama kita murnikan niat, kita kuatkan tekad, kita menelisik ke dalam diri, dan ujungnya mudah-mudahan kita mampu jadi pribadi yang berdaya dan
mampu membantu orang untuk bertransformasi. Nah, karena ini masih overview, seperti biasa, setiap kali sesi overview, kita masih buka untuk umum nih Mas Reza. Ya, nah, bagi yang teman-teman yang sudah terdaftar, para calon life coach, ya, kemarin kita sepakati ya Mas Reza, kita sebut dengan teman-teman nih para calon life coach, mendapatkan gambaran utuh, rangkaian materi kita selama 20 sesi ke depan atau 3 bulan ke depan, ya. Bagi yang belum daftar, mudah-mudahan juga dapat manfaatnya malam hari ini, bahkan tertarik untuk daftar. Bagi yang masih ragu, jadi semakin yakin untuk daftar. Karena Mas, ini antusiasnya Masya Allah, Mas Reza. Antusiasnya Masya Allah. Ya, jadi eh, setelah diskusi dengan beberapa kawan-kawan, kita putuskan kita berikan kesempatan tambahan seat nih Mas, bagi yang memang sungguh-sungguh mau ikut belajar. Ya, tapi mungkin nggak banyak, hanya untuk yang serius, karena sepertinya kalau 200 seat sudah terisi ya Mas ya. Sedikit lagi, kalau nggak salah sudah 190. Dan mudah-mudahan malam hari ini juga semakin menguatkan bagi teman-teman yang mau ikut belajar selama 3 bulan ke depan untuk mengubah diri dan menginspirasi mulai dari sini, insya Allah. Itu Mas. Masya Allah, siap coach. Mengubah diri dan menginspirasi. Wah, highlight banget nih untuk mengubah diri kita selama 30 hari, 3 bulan ke depan ya insya Allah. Baik Mas Soni, terima kasih banyak atas awalannya dan ya baru disapa aja rasanya tuh udah vibrasinya insya Allah positif banget. Dan Bapak Ibu sekalian, yuk saya mengingatkan kembali, khususnya diri saya pribadi tentu saja, untuk meluruskan niat. Duduk di depan handphonenya, di depan laptopnya, semata-mata kita lagi cari ridhonya Allah. Dah itu aja. Mudah-mudahan Allahnya ridho, kemudian kita diilhamkan ilmu yang bermanfaat, dirizkikan pemahaman gitu ya, dari apa-apa yang Coach Sony sampaikan. Hadir utuh, sadar penuh, mindful, siapkan catatannya, kondisikan ruangannya, pokoknya buat senyaman mungkin, buat sebahagia mungkin kita belajar malam hari ini. Dan tentu saja yang paling penting, jaga selalu hatinya connect sama Allah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Coach Sonia Wikim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Itu doa yang selalu saya baca, Mas Reza dan kawan-kawan, setiap kali mau membersamai majelis ilmu. Allahumma ftah lana qulubana, ya Allah bukakanlah qulubana, kolbu kami, hati kami. Wa alhimna rushdana, ilhamkan kepada kami petunjuk darimu ya Rabb. Wahdina ila siratikal mustaqim, dan tunjuki kami jalan-jalan yang lurus. Saya kembali buka dengan salam Bapak Ibu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya tadi sebelum membuka ruang Zoom ini bersama teman-teman, saya sampaikan kepada tim, kepada panitia, saya bilang agak merinding malam hari ini. Karena ini sebagai sesi awal, sesi pembuka dalam rangkaian materi Inner Game Life Coach Academy. Kenapa saya merinding? Saya katakan tadi Bapak Ibu, karena kalau niat kita ikhlas, tidak ada motif yang lain kecuali pengen Allah ridho. Ini amal jariah yang luar biasa. Ya, harapannya lewat program ini 3 bulan ke depan, Bapak Ibu hadir, lahir para inspirator yang menginspirasi bukan hanya dengan kekuatan
kata-kata yang indah, tapi memang tenaga itu datang dari dalam dirinya. Maka kita akan coba overview Inner Game Life Coach Academy. Kenapa tema ini yang kita angkat? Kenapa Inner Game? Dan kenapa ujungnya program ini adalah program untuk mendorong sebanyak mungkin para peserta untuk menjadi life coach, punya kemampuan mengubah diri dan membantu orang untuk bertransformasi. Ini perlu kita tegaskan lagi, ayah bunda yang dirahmati Allah. Kenapa ilmu ini penting? Inner game. Why? Why it is matter? Kenapa ini penting? Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa dalam dirinya itu ada dinamika. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Banyak orang yang gak sadar bahwa dalam diri kita sebagai manusia itu ada dinamika, ada permainan, ada game yang kalau kita bisa memainkan dinamika itu, menata, mengendalikan, bahkan memenangkan dinamika dalam diri itu, efeknya apa? Kita akan menemukan produktivitas, kita akan bertumbuh sebagai seorang hamba, kita akan menemukan kebahagiaan, kepuasan batin, full energy, lahir batin sejahtera, dunia akhirat bahagia, insya Allah. Insya Allah. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu kalah dalam inner game-nya. Mas Sony kata siapa? Allah sampaikan dalam Quran Bapak Ibu. Ini Quran surat Al-Ma'arij yang cukup populer, ya. Allah bilang manusia itu memang kecenderungannya suka berkeluh kesah dan kikir. Kalau lagi susah, kalau lagi dapat yang gak enak, kalau lagi dapat yang buruk mungkin menurut dia berkeluh kesah. Tapi ketika dapat yang enak, ketika dapat yang baik-baik, ketika lagi seneng, dia pelit, dia kikir. Egonya itu mengendalikan dirinya, arogan, sombong, takabur, ujub. Itulah kecenderungan kebanyakan manusia. Jadi ini sebuah gejolak Bapak Ibu, atau dinamika ruang batin yang perlu kita sadari. Bahwa saya mau ngingetin ayah bunda, karena banyak orang yang nggak sadar akan hal ini. Dalam perjalanan hidup, kita tuh akan menghadapi pikiran yang suka bermain-main. Betul ya? Pikiran yang mengganggu kita, pikiran yang cenderung itu berdampak negatif. Dan sebenarnya kita tuh diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengendalikan pikiran itu. Allah memberikan kita akal. Itu yang membuat manusia menjadi spesial. Akal itu sebuah tools, sebuah instrumen yang luar biasa, anugerah dari Allah, yang mestinya membuat kita mampu mengendalikan pikiran. Yang semestinya akal itu mampu mengantarkan kita pada kesejahteraan lahir batin. Betul nggak? Tetapi memang tantangannya, yang namanya pikiran itu seperti lintasan, aliran konstan, yang terus bergerak. Betul nggak? Kadang-kadang ketarik ke masa lalu, kadang-kadang ketarik ke masa depan. Informasi yang terlalu banyak. Kalau ketarik ke masa lalu biasanya dia bawa apa? Dia bawa kesedihan, dia bawa penyesalan yang terlalu dalam. Kalau dia ketarik ke masa depan, apa yang dia bawa? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Itu perlu kita sadari. Banyak orang yang nggak sadar. Maka sebetulnya kunci penting untuk bisa memenangkan inner game, permainan dalam diri, itu sering saya sampaikan pintu gerbangnya adalah kesadaran. Kita perlu mengidentifikasi, mengenali, mengamati pikiran apa sih yang muncul, ya. Lalu kita tanyakan ulang dengan rasional. Ada satu teori Bapak Ibu yang mungkin nanti kita akan pelajari juga dalam beberapa sesi ke depan yang disebut dengan rational emotive behavior. Kadang-kadang kita tuh suka overthinking, saking overnya kita terjebak pada pikiran-pikiran yang irasional. Dan itu membuat kita menderita, membuat dada kita sempit, membuat batin kita terluka. Kalaupun sudah terluka, lukanya lebih dalam, lebih parah, nggak sembuh-sembuh. Itu permainan dalam diri.
Nah, apa aja ciri-ciri orang yang kalah dalam inner game-nya? Nih, saya tulis di slide. Sedih terlalu dalam, cemas berlebihan, down, ya, kehilangan energi, overthinking tadi, kena mental kalau kata anak muda zaman sekarang. Jadi mental health-nya itu anjlok, stressful, dia merasa nggak berdaya, banyak mindernya. Jadi kalau kita satu dua waktu mungkin dalam hidup, atau jangan-jangan sering kita ngalamin beberapa yang saya tulis di slide ini, itu sebetulnya tanda kita tuh sedang kalah dengan inner game kita. Karena Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, hambatan terbesar dalam hidup itu bukan di luar, tapi adanya di dalam. Betul nggak? Hambatan terbesar dalam hidup itu bukan di luar, tapi di mana? Di dalam. Kalau teman-teman sering ikut beberapa kelas yang saya bawakan, atau beberapa baca buku yang saya tulis, saya sekarang sudah nulis 7 buku, saya mau absen dulu mana yang sudah punya buku-buku saya, ya. Kalau belum punya, silahkan temukan di toko-toko terdekat. Saya sudah nulis 7 buku teman-teman sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku-buku saya atau ikut beberapa modul kelas saya, sebetulnya semua itu mengarahnya ke sini. Saya membahas tentang surrender, saya membahas tentang lapang dada, betul ya? Saya ngebahas tentang mencari ikhlas. Ikhlas itu permainan batin, ya. Ibadah itu kan ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ikhlas itu wilayah batin. Ibadah zahir walaupun sampai mentok sekalipun, kalau niatnya keliru, bukan Allah yang dia tuju, itu nggak bernilai itu. Saya ngebahas tentang the happiness journey. Bagaimana perjalanan untuk menemukan kebahagiaan yang hakiki. Bahkan kalau kata para pakar, happiness is just a mind game. Kebahagiaan itu hanyalah permainan pikiran. Semua konten-konten saya, semua modul saya, semua kelas saya, semua buku-buku yang saya tulis. Karena saya lihat ini beberapa sudah sering ikut kelas-kelas saya, itu ujungnya mengarah ke sini. Tentang inner game. Kenapa sih? Karena kita tuh sering terluka oleh pikiran kita sendiri. Coba saya mau nanya, teman-teman. Siapa yang paling bisa membuat diri kita terluka? Jawab di kolom chat. Saya tungguin jawabannya. Menurut Anda, siapa yang paling berpotensi, paling bisa membuat diri kita terluka? Yes. Yes. Ada satu kalimat dari Mahatma Gandhi yang sering saya kutip. Beliau sampai ngomong kayak begini. Tidak ada yang bisa menyakiti hati kita kecuali kita izinkan. Saya ulangi ya. Tidak ada yang bisa menyakiti hati Anda kecuali Anda mengizinkannya. Orang boleh berkata apapun. Orang boleh bersikap seperti apapun kepada kita. Bahkan orang boleh menyakiti kita secara fisik, nempiling kita, nonjok kita. Silakan. Mungkin fisik kita sakit, tapi yang bisa bikin batin kita terluka itu butuh izin dari kita. Kalau kita nggak mengizinkan, kita nggak terluka tuh batinnya. Ya, makanya kalau kita lihat ya kisah-kisah para nabi itu, ya Rob, bagaimana penolakan dari kaumnya, berdarah-darah secara fisik. Loh, tapi kok bisa ya batinnya itu lapang? Tapi kok bisa ya dadanya itu lapang? Teman-teman pernah nggak sih berpikir seperti yang saya sampaikan tadi? Itu tanda seseorang sudah mampu menjadi master dalam inner game-nya atau inner mastery. Jadi kecemasan, kesedihan, stres, dan berbagai rasa negatif lainnya, sebetulnya itu hanyalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari bagaimana pikiran kita memaknai sebuah keadaan, sebuah kejadian. Betul nggak? Ya, kita apapun keadaannya, gagal, susah, kehilangan harta, berbagai kenyataan buruk, ya, itu tergantung bagaimana cara kita memaknainya.
Dan akhirnya cara kita memaknai itu berpengaruh pada respon. Dan bagaimana kita merespon berpengaruh pada hasil, berpengaruh pada rezeki. Jadi sebetulnya kalau kita tarik ke ujungnya Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, rezeki kita, nasib kita, segala kenyataan dalam hidup itu dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola ruang batin atau inner game. Life is a game, kata para pakar. Jadi pikiran dan perasaan adalah aset yang paling berharga dalam hidup. Jadi pikiran, perasaan, ruang batin kita itu aset yang paling berharga dalam hidup. Ya. Kemarin sempat ada yang nanya ya, Mas Sony, apakah inner game ini NLP? Inner game ini Bapak Ibu compilation ilmu-ilmu yang saya dapat 15 tahun saya jadi trainer, ketemu dengan ribuan orang, saya jadikan satu payung besar yang saya sebut inner game. Ada NLP-nya, ada happiness science-nya, ada tazkiyatun nafsnya. Mungkin ada tasawuf, ada kolbu quotient, ya, ada rational emotive behavior. Jadi ini intisari dari berbagai macam ilmu-ilmu dasar yang ini punya kekuatan untuk mengubah hidup, bahkan mengubah orang lain dengan izin Allah. Membantu orang lain. Kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa membantu orang lain untuk mengubah dirinya. Bisa dipahami ya? Karena apa-apa yang ada di dalam diri ini Bapak Ibu, pikiran, perasaan, itu adalah aset yang paling berharga. Dan itu perlu kita jaga. Seperti Anda punya aset, apa sih? Kendaraan lah, atau apapun. Itu kan perlu rutin kita cek, kita perbaiki agar tidak nyaman. Agar tetap nyaman. Jangan sampai nggak nyaman gitu loh. Ya kan? Sama, kalau kendaraan kita nggak pernah dijaga, nggak pernah dirawat, nggak pernah diperhatikan, hidup kita rusak nanti. Ya, makanya kalau orang yang nggak mampu menemukan ketenangan, sebetulnya itu tanda kita belum mampu mengendalikan inner game. Kita perlu mampu memainkan pikiran, perasaan, apa-apa yang ada dalam ruang diri, emosi, dan lain sebagainya sebelum pikiran itu memainkan kita. So, nah ini lihat, kawan-kawan sekalian, banyak orang yang kalah dalam inner game-nya. Ini hanya beberapa saja yang saya captures. Kalau teman-teman buka DM Instagram saya, aduh, apalagi TikTok. TikTok tuh lebih ngeri lagi. Orang itu ya beberapa masuk pesan, ngomong mau bunuh diri dan lain sebagainya. Saya katakan ini perjalanan panjang mengubah mindset orang ya agar bisa menang dengan dirinya, agar bisa punya makna yang lebih indah dalam memandang kehidupan. Maka saya nggak bisa sendirian. Udah banyak sekali para tokoh, udah banyak sekali para inspirator di luar sana, udah banyak sekali para ustadz, para asatis. Tapi ternyata memang tidak pernah cukup, karena tugas dakwah itu tugas setiap kita, gitu. Dan saya mengambil peran di sini. Makanya saya sebut dengan Inner Game Life Coach Academy. Saya ingin ngajak bareng-bareng. Ayo teman-teman sekalian, kita temani sebanyak mungkin orang. Dan tentu kita mulai dari diri sendiri. Ada orang yang sedang putus asa, ada orang yang merasakan cemas yang luar biasa, ada orang yang merasa hidup ini tidak adil. Orang-orang seperti itu butuh sentuhan tangan kita. Dimulai dari diri sendiri, lalu kemudian dengan itu kita niatkan untuk meluaskan manfaat diri. Ya, so kata kuncinya adalah control your mind, control your life. Kalau kita mampu mengendalikan pikiran kita, apa-apa yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mampu mengendalikan hidup kita. Kalau hidup kita berantakan, mungkin kita merasa hidup kita berantakan. Biasanya itu karena pikiran kita berantakan, perasaan kita berantakan. Itu saling kait-mengait. Kalau kita tenang, itu akan berpengaruh pada kehidupan yang juga tenang. Dan kita perlu latihan untuk membuat pikiran perasaan itu tenang. Kalau kata para pakar, bahkan di kalimatnya perhatikan, the most powerful muscle is this, your mind, your heart. It's not physical, it's psychological. Kata guru saya begitu.
Kolbu, pikiran, perasaan, pokoknya apa-apa yang ada di ruang dalam diri itu adalah otot yang paling kuat. Otot yang paling kuat. Ya. So control your mind. You will control your life. Karena semua berawal dari sini Bapak Ibu. Ya. Pikiran kita berpengaruh pada perasaan. Perasaan kita mempengaruhi tindakan. Tindakan yang kita ulang-ulang terus itu jadi kebiasaan. Betul nggak? Kebiasaan kita membentuk watak kita, karakter kita. Dan kalau sudah jadi karakter, itulah nasib kita. Bahkan nasib kita itu berawal dari pikiran dan perasaan. Ya, kita kaya atau miskin mungkin, langsing atau overweight, bahkan neraka atau surga itu berawal dari apa yang ada di dalam. Ya, hati-hati. Karena pikiran kita, perasaan kita bisa menciptakan surga atau neraka kehidupan kita sendiri. Kejadian yang sama nih Bapak Ibu, kejadian yang sama itu bisa dipersepsikan seperti surga. Tapi kejadian yang sama itu juga bisa dipersepsikan seperti neraka. Betul nggak? Kalau kata para pakar, Anda bisa menciptakan surga atau neraka kehidupan Anda di pikiran Anda sendiri. It's just a mind game. Bahagia atau menderita tidak tergantung pada keadaannya, tapi bagaimana Anda memainkan pikiran Anda. Ya, ada kalimat yang saya suka banget. Pain is inevitable, but suffering is your choice. Wah, ini quote nih. Gimana? Pain is inevitable, but suffering is your choice. Rasa sakit, masalah, ujian, berat dalam hidup, itu nggak bisa kita hindari. Tapi untuk menderita atau tidak, itu pilihan Anda. Saya ulang ya. Rasa sakit, luka, masalah, berat dalam hidup, itu nggak bisa kita hindari. Pain is inevitable, but suffering is your choice. Tapi untuk menderita atau tidak, itu pilihan Anda. Ya. Jadi apapun yang muncul di pikiran kita perlu pertanyakan ulang. Apakah pikiran ini melemahkan diri atau memberdayakan diri saya? Apakah ini membuat batin saya menderita atau membuat batin saya bahagia, produktif, berdaya? Terlebih lagi dengan pikiran-pikiran otomatis, hati-hati. Namanya automatic thought. Ya. Apapun pikiran otomatis yang muncul itu perlu kita curigai karena itu sering ditunggangi sama syaitan. Ya. Mikirin masa lalu, sedih. Itu coba tanyakan ulang pikiran-pikiran itu. Kalau Anda mikir itu memberdayakan diri Anda atau enggak sih? Saya tuh jadi produktif atau malah kontraproduktif? Jangan sampai kita diperbudak oleh pikiran. Mestinya kita yang mengendalikan pikiran. Kita ini tuan dari pikiran kita. Jangan malah jadi budak pikiran kita. Ya. Dan terus pertanyaannya bagaimana caranya kalau kita sudah punya pikiran yang mengakar gitu, yang bikin kita jadi lemah, bikin kita nggak berdaya. Ada caranya, kita perlu let it go, kita perlu lepaskan pelan-pelan. Prepare to let go. Ya, maka ini butuh latihan. Di mentorship lapang dada itu kita bikin 40 hari ya, Mas Reza ya. Saya katakan di Inner Game Life Coach Academy ini 3 bulan. Ini mungkin materi terbanyak yang saya bagikan dari kelas yang pernah saya buat. Karena ngomongin inner game itu nggak ada habis-habisnya. Sebetulnya kalau dibilang 3 bulan juga masih kurang ya. Tapi kita mulai dulu lah. 3 bulan pertama saya coba padatkan materinya minimal 20 kali pertemuan. Dan nanti bisa kita kembangkan terus. Teman-teman, banyak orang ikut kelas pelatihan, banyak orang ikut baca buku mungkin dan lain sebagainya. Apa sih yang dicari? Dia pengen berubah hidupnya, betul nggak? Tapi dia nggak berupaya mempelajari bagaimana pikiran perasaan bekerja. Nah itu akan sulit. Itu akan sulit. Kalau kita pengen mengubah hasil-hasil dari hidup kita perlu mengubah perilaku kita. Dan kita perlu tahu perilaku itu dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan dipengaruhi oleh pikiran. Inilah ruang dalam diri, teman-teman. So, sebagaimana yang sering saya sampaikan, the only way out is in. The only way out is in. Satu-satunya jalan keluar untuk masalah hidup kita
apapun judulnya, ruwetnya finansial kita, mungkin masalah rumah tangga kita, masalah sakit fisik kita, sumpeknya kisah hidup yang kita rasa, hampa, atau apapun itu. Kata guru saya, satu-satunya jalan keluar adalah Anda harus masuk dulu ke dalam. Jangan sibuk mencari jalan keluar, tapi sibuklah cari jalan ke dalam dulu. Iya, karena semua dimulai dari situ. Ini udah sering saya sampaikan ya, teman-teman, Bapak Ibu. Contohnya apa? Contoh, misalkan Anda stres dalam konteks hubungan nih, stres dengan kondisi anak, stres sama pasangan, sama suami, sama istri. Sudah. Jangan fokus dulu ke orangnya, jangan fokus dulu dengan apa-apa yang ada di luar, tapi kemana kita lihat dulu? Kita lihat dulu ke dalam, ke diri kita. Karena cara paling powerful untuk mengubah orang lain adalah dengan mengubah diri kita terlebih dahulu. Ini penting, teman-teman. Banyak orang mencari way out, tapi dia lupa masuk ke dalam. Mestinya kalaupun kita mau cari way out, kita mulai dengan in. Ini sebuah pergeseran besar, teman-teman. Ya, if you change the way you look at things, the things you look at change. Saat kita mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, maka sesuatu itu pun juga ikut berubah. Wah, ini ampuh banget Bapak Ibu. Serius, ini ampuh banget. Cobalah. Sudah, jangan dulu. Kalau kita punya mimpi bagus, punya cita-cita bagus, tapi jangan dulu berusaha mengubah dunia. Nggak usah stres berlebihan dengan kondisi bangsa, kondisi negara. Mungkin kita kadang-kadang suka stres ya. Beberapa orang curhat sama saya, ya Allah mas, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak tuh yang curhat kayak gitu tuh sama saya. Ya Allah, ini begini. Carut marut. Ya, oke. Kegelisahan itu bagus. Tapi kalau kita mau mulai, dari mana kita mulai? Kita mulai dari diri. Kata Rasulullah, ibda binafsik. Bereskan diri, ya, nanti meluas. Ini yang saya sebut dengan inner game. Kalau kita menguasai pikiran, teman-teman, Bapak Ibu, kita menguasai energi. Bentar saya mau nanya, dalam hidup kita butuh energi nggak? Jawab. Untuk beramal soleh, untuk berkarya, kita butuh energi tidak? Ya. Dan ternyata ketika Anda punya kemampuan menguasai pikiran perasaan, itu berarti Anda juga punya kemampuan menguasai energi. Karena energi berasal dari situ. Energi berasal dari situ. Ya. Seperti siapa? Tokoh yang populer, salah satu pendiri gerakan perjuangan Hamas di Palestina, Syekh Ahmad Yasin, gitu ya. Dia lumpuh fisiknya, tapi energinya nggak habis-habis. Kenapa? Karena ada di dalam. Energi itu berasal dari dalam. Ya. Jadi kalau teman-teman kok gampang capek, gampang lemes, itu yang masalah bukan sekedar fisiknya, tapi apa-apa yang ada di dalam. Kalau kita melihat ada orang, kok orang itu nggak capek-capek ya, semangat terus, nggak ada capeknya. Habis beres satu karya lain, ngerjain ini, ngerjain ini. Itu rahasianya apa? Itu rahasianya ada di dalam. Teman-teman, sekarang saya mau nanya, pernah nggak sih kita merasa tiba-tiba capek tapi tanpa alasan yang jelas? Pernah nggak? Atau sebaliknya deh, pernah nggak kita ngerasa semangat, penuh energi, hanya dengan memikirkan sesuatu yang menyenangkan? Pernah nggak? Yes. Kenapa? Ini menjadi bukti bahwa ternyata kita punya, dalam diri kita itu ada kekuatan yang luar biasa. Yang itu berpengaruh pada mood kita, emosional kita, bahkan fisik kita. Jadi kalau kita menguasai pikiran, itu berarti kita menguasai energi yang ada dalam diri. Dan pada akhirnya akan berdampak pada perubahan hidup kita yang menjadi lebih baik. Pikiran kita membentuk cara kita melihat dunia. Ya. Karena ada orang-orang yang fokus dengan pikiran negatif terus, ada tuh. Melihat dunia sebagai tempat yang suram. Waduh, pokoknya orang gak ada yang bener. Tapi ada juga orang-orang yang fokus pada positive mindset. Dia cenderung berusaha menemukan keindahan, bahkan dari dalam sebuah keadaan, kejadian yang orang lain melihatnya ini gak enak gitu. Ya. So teman-teman sekalian, gimana? Saya harus ngomong gimana lagi?
betapa bahasan ini tuh penting. Dan sudah banyak sekali kawan-kawan sekalian. Kalau kalau teman-teman mendalami ilmu ini, udah banyak sekali yang ngebahas ini dengan berbagai macam pendekatan. Tadi saya bilang ada NLP, ya. Kalau bahasa Agim, manajemen kolbu. Apalagi yang teman-teman tahu, ada positive psychology tentang the science of happiness. Ada banyak sekali. Nah, saya ingin berbagi pengalaman saya 15 tahun jadi trainer. Saya compile itu semua menjadi satu bahasan besar yang saya sebut dengan inner game. Dan saya bumikan menjadi hal yang sangat sederhana, mudah dipahami. Ilmu ini perlu dibumikan. Saya banyak ketemu dengan orang, mas saya tuh belajar ini kok kurang paham ya, kurang relate ya. Belajar ini kok. Nah, saya dulu dapat dapat arahan dari salah seorang guru. Guru saya bilang gini, Mas Sony, salah satu keahlian Mas Sony itu apa? Simplify the complexity. Saya baru sadar, ternyata itu keahlian saya dari dulu zaman sekolah, Bapak Ibu. Dari zaman saya SMP, dari zaman saya sekolah menengah atas, ya. Dulu saya SMF, sekolah menengah farmasi. Itu tuh teman-teman saya dari dulu ngomong kayak gini, Son, gue itu kalau guru yang ngejelasin, gue nggak ngerti. Tapi begitu dijelasin ulang sama lu, kok gue ngerti ya? Saya baru ngeh bahwa ternyata itu mungkin salah satu strength yang saya punya. Karena kan untuk mampu berkarya, kita perlu mengenali dulu strength apa yang Allah karuniakan dalam hidup. Dan saya akan coba membumikan, mengcompile semua pendekatan ruang dalam diri itu, Bapak Ibu, dengan bahasa yang relevan, mudah difahami, mudah kita latih, dan mudah bahkan diduplikasi, mudah diajarkan kepada orang lain. Jadi teman-teman nanti kalau ikut program ini, Inner Game Life Coach Academy, itu insya Allah arahnya ke situ. Kita dimanapun peran yang sekarang sedang kita mainkan, sebagai ibu rumah tangga, nggak mesti seorang trainer, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pengusaha, kita butuh ilmu ini dan kita butuh menularkan ilmu ini kepada orang-orang di dekat kita, sebagai kepala rumah, kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, ya. Dan lihat teman-teman, apa yang terjadi, apa efeknya saat seseorang itu sudah mulai menyadari inner game-nya. Ini saya akan berbagi apa yang saya tahu, pengalaman selama 15 tahun membersamai ribuan orang. Ya, saya katakan tadi di awal, ini mungkin kelas dengan materi yang paling banyak yang pernah saya berikan. Ada orang yang hampir bercerai terus nggak jadi. Ada orang yang sampai mengalami GERD, kecemasan, psikosomatis, dan akhirnya sembuh membaik. Kawan-kawan sekalian. Ini baru secuplik aja, banyak yang lebih ekstrim yang nggak saya tampilkan. Ini yang kira-kira ada bisa kita temukan di berbagai lini masa sosial media. Ada orang yang merasa berat ngejalanin hidup, jadi jauh lebih tenang, kehilangan semangat jadi semangat lagi. Teman-teman, saya tuh kalau ngeliat testimoni ini saya berdoa kepada Allah, ya Allah semoga Engkau terima. Semoga niat ikhlas ya Rabb, gak ada motif yang lain. Dan ini jadi amal jariah yang terus mengalir. Dan saya gak bisa sendirian. Saya butuh sebanyak mungkin orang. Yuk kita dalamin ilmu ini. Kita jadi master di sini. Dan kita mengubah diri dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita punya energi untuk membantu orang bertransformasi. Ada orang terjebak dalam luka. Ya, tenggelam. Ada orang yang hampa. Apapun judul masalahnya, hampir putus asa, ya, melewati masa-masa sulit. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, ini perlu dibuat satu gerakan gitu ya. Dan alhamdulillah saya bahkan sama tim itu ngomong inner game ini ternyata belum ada hak patennya nih Mas Reza. Sampai saya bilang oke, yuk kita ikhtiarkan untuk kita seriusin. Ya, kita patenkan. Dan makanya dengan tajuk inner game ini saya cocok ketemu dengan siapapun, para inspirator, para tokoh, para motivator, para asatis. Karena relate semuanya ada dalam payung besar yang saya sebut dengan inner game. Ya. Dan masih perlu banyak orang yang butuh ditemani. Kawan-kawan sekalian, perlu sebanyak mungkin life coach,
yang bersedia melatih masyarakat untuk menyadari inner game-nya. Perlu banyak life coach yang mampu membantu orang agar berdaya, menang dari dalam, dan akhirnya berdampak keluar. Ya, so kawan-kawan sekalian, ini penting. Sebagai orang tua, kita butuh menjadi life coach bagi anak-anak kita. Saya kemarin dapat pencerahan ketika di kelasnya Kang Zain ya, Mas Reza ya, bahwa ternyata bakat alamiah jiwa seseorang itu ditanya. Karena dulu di alam ruh, saat kita pertama kali baru diciptakan masih dalam bentuk ruh, sebagaimana yang Allah kabarkan di Quran, Allah tuh bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Baru kita menjawab, bala syahidna. Kita bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Jadi ternyata coaching itu memang bakat alamiah kita sebagai manusia. Orang tuh lebih senang ditanya. Coach itu kan pada akhirnya mendampingi, membersamai, menggali apa-apa potensi yang sudah ada dalam diri. Gitu. Jadi kita butuh ilmu ini. Saya meyakini apapun peran kita. Sebagai orang tua kita butuh menjadi life coach bagi anak. Sebagai guru kita butuh menjadi life coach bagi peserta didik. Sebagai pengusaha kita butuh menjadi life coach buat menggerakkan tim kita. Berapa banyak teman-teman saya pengusaha yang curhat, wah iya ilmu ini penting. Karena kadang-kadang ada beberapa poin yang itu mungkin baru bisa dibuka dengan pendekatan inner game, gitu ya. Sebagai ustadz, sebagai dai, kita perlu menjadi life coach bagi jamaah-jamaah kita. Atau setidaknya sebagai seorang sahabat, kita perlu menjadi life coach untuk sebanyak mungkin orang. Intinya saya mau bilang kawan-kawan sekalian, kenapa kok saya bikin program ini dalam keadaan umat hari ini dibutuhkan banyak sekali people developer. People developer. Dan ini adalah amal jariah yang agung kawan-kawan sekalian. Amal jariah yang agung. Oke. Nah sekarang saya mau bahas ini. Saya yakin mungkin ada beberapa di antara Anda yang bertanya, tapi coach, saya aja belum beres. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi life coach bagi orang lain? Gini teman-teman sekalian, justru di situ kuncinya. Karena kalau kita pengen ngeberesin diri, itu salah satu cara yang paling efektif dengan membantu orang juga, menemani orang sama-sama bereskan masalah dirinya. Kalau teman-teman tahu teori learning pyramid, ada yang pernah lihat ini? Ya. Kalau kita belajar hanya dengan mendengar, nih seperti ini nih, Bapak Ibu dengerin saya ngomong, ikut webinar, itu cuma 5% loh keterserapannya. Kalau kita belajar dengan membaca itu 10%. Kalau kita belajar ditambah dengan audio visual lebih baik, itu 20%. Ya. Kalau kita belajar dengan demonstrasi, lebih bagus lagi, 30%. Kalau mau lebih tinggi lagi, kita belajar dengan cara diskusi, 50%. Yang lebih luar biasa kalau kita belajar dengan mempraktekkan, 75%. Bahkan keterserapan kita itu bisa sampai 90%. Bagaimana cara belajarnya? Dengan mengajarkan orang lain. Teach others. Makanya terus terang nih, saya juga punya kegelisahan. Saya pernah ngomong sama Mas Reza, Mas, saya tuh suka nandain ya. Ini ada alumni-alumni saya. Ya, ada alumni-alumni saya. Orang ini tuh kayaknya hampir setiap kelas saya, dia ikut terus. Ya, nggak pernah absen. Saya tahu banget. Tetapi kalau pas lagi cerita, pas lagi nanya, pas lagi curhat, kok masalahnya itu lagi yang ditanyain? Kenapa nggak beres-beres? Sepertinya apa yang kelas yang dia ikuti, materi yang saya sampaikan, kok kayak nggak nyerap gitu. Oh, saya paham. Karena barangkali belajar kita masih di sini. Betul Bapak Ibu? Kita masih di lecture saja, reading audio visual, dengerin aja. Maka ini sebuah pendekatan yang menurut saya powerful. Pendekatan yang menurut saya powerful. Justru kalau kita ngerasa diri kita belum beres, kita perlu
bergerak, juga punya kesediaan menemani orang. Yuk bareng-bareng beresin masalah diri. Gitu. Teman-teman bisa ditangkap nggak? Kalau bahasa Coach Reza itu rawat jalan ya Mas ya? Rawat jalan. Jadi saya akan tegaskan nanti teman-teman. Saya akan tegaskan nanti. So, jadi apa alasan saya membuat program ini? Saya itu terngiang-ngiang sama pertanyaan dari guru saya. Kata guru saya, Mas Sony, legacy atau warisan terindah kita dalam hidup adalah ada sebanyak mungkin manusia yang hatinya telah kita sentuh. Yang dengan itu hidupnya berubah. Bahkan sampai bertahun-tahun kita sudah nggak ada, mereka masih mendoakan kita dengan tulus. Ya, sekarang tuh eranya media. Makanya saya tuh senang bikin konten, bukan apa-apa. Dan pastikan kontennya konten yang positif. Hati-hati kalau kita posting di sosmed ya teman-teman. Jangan saya posting yang negatif, karena itu bisa jadi jariah nanti. Ya, saya nggak tahu era sosmed ini sampai kapan. Tapi saya berupaya, kenapa sih senang bikin konten, posting mungkin nasihat-nasihat, inspirasi, mood booster. Suatu hari nanti ketika memang jatah usia saya sudah habis, mudah-mudahan itu jadi jejak digital dalam tanda petik, dan yang Allah terima dan jadi amal jariah. Gitu kan? Anak-anak saya lihat, oh abiku. Ya. Makanya ini salah satu upaya kita untuk nyiapin legacy sebetulnya. Lalu saya di WA oleh salah seorang sahabat, salah seorang guru saya juga. Saya banyak terinspirasi dari beliau. Ini chatnya saya capture ya. Dia bilang apa? Mas Sony harus cetak banyak Sony yang lain. Dan itulah dakwah. Satu Sony itu masih kurang. Maksudnya mungkin dia melihat saya hampir setiap pekan jalan, ngisi kelas. Katanya dia pengalaman ketemu dengan ustadz-ustadz besar, sibuk ngisi kelas, sibuk mungkin ceramah, sibuk mungkin khutbah, ya. Tapi dia lupa untuk menyiapkan kader. Lupa untuk mengkader. Jadi sebetulnya ini bagian dari proses upaya kaderisasi. Ya, mudah-mudahan. Saya nggak tahu dari berapa ratus peserta yang hadir, tapi insya Allah kalau kita ikuti alurnya, semoga kita bergerak ke arah kebaikan yang betul-betul jadi karyanya. Insya Allah. That is your legacy. When you leave this earth, how many hearts you touch? Berapa banyak hati yang telah engkau sentuh. Dan teman-teman sekalian, masih banyak di luar sana yang butuh disentuh hatinya. Dan ini kita niatin jadi bekal jariah kita. Kata Rasulullah dalam satu hadis, salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia kepada saudara kita. Menghilangkan penderitaannya, menghilangkan susahnya, bayarin utangnya. Termasuk penderitaan mental. Banyak orang yang terjebak dalam kesedihan. Banyak orang terjebak dalam kegalauan. Banyak gak sih teman-teman, saya mau nanya. Salah satu amalan yang paling dicintai Allah itu adalah nemenin mereka, lepaskan kesedihannya, masukkan rasa bahagia ke dalam hatinya. Dalam hadis yang lain juga senada, kata Rasulullah, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah setelah amal-amal yang wajib adalah memasukkan rasa bahagia kepada muslim yang lain. Kenapa sih saya bikin konten gitu ya di Instagram, nasihat-nasihat mood booster? Saya tuh pengen banyak orang gak sedih lagi. Teman-teman, semua konten yang saya bikin, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, itu niat saya tuh pengen banyak orang gak sedih lagi. Saya tuh pengen banyak orang tuh gak cemas lagi. Saya pengen banyak orang tuh gak galau lagi. Saya pengen banyak orang tuh tenang, nyaman, puas ngejalanin hidup. Bukankah hidup ini indah? Segala takdir itu ditetapkan atas dasar sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Maha adil, gak mungkin zolim. Maha benar, gak mungkin keliru. Maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Untuk apa kita
muram, sedih, galau dalam hidup, semuanya indah, apapun ceritanya. Apapun ceritanya. Itu tujuan besar saya, kenapa saya semangat gitu. Saya pengen ngajak sebanyak mungkin orang, ayolah, jangan terlalu lama dalam kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, kegalauan, kehampaan, luka. Ya. Dan itu terus terang energi yang bikin saya terus semangat. Apalagi kalau kata seorang mursyid, ya, kata beliau, nursing one broken heart is equal to the worship of many years. Menemani, merawat, membersamai orang yang sedang patah hati, orang yang sedang kecewa, orang yang sedang gelisah, itu setara dengan ibadah bertahun-tahun lamanya. Teman-teman, so ini kira-kira layak nggak menjadi salah satu misi hidup kita? Fokus di inner game, menguasai inner game, ya, membantu orang lain juga menyadari dan menguasai inner game-nya. Layak nggak ini jadi salah satu misi hidup kita? Ya, so ayo, gitu. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Allah itu bersama orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sakit, termasuk orang-orang yang patah hati. Loh, siapa tahu apa yang kita lakukan menemani mereka yang sedang patah hati, yang sedang nggak bisa menguasai ruang batinnya, itu jadi jalan curahan berkah. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau yang patah hati kita sendiri? Ya ayo kita temani diri kita sendiri. Kita mulai dari diri. Buat siapapun yang sedang hancur hatinya, come on, hidup ini indah kawan-kawan. Hidup ini indah. Demi Allah, hidup ini indah. Kita punya masalah. Kadang-kadang orang kalau lagi punya masalah suka merasa yang paling menderita. Enggak, kita punya judulnya masing-masing. Judul kita beda-beda, tapi kita semua punya masalah, betul ya? Kita semua punya ujiannya sendiri. Come on, move on. Maka Inner Master ini saya bedah menjadi 20 modul. Bedah menjadi 20 materi. Ya, kawan-kawan sekalian. Kata Rasulullah lagi dalam sebuah hadis, kalau ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah lewat perantaramu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu di zaman Nabi itu harta yang paling mahal. Mudah-mudahan kita ikhlas ya. Niat kita benar. Satu orang aja yang dapat hidayah lewat perantara kita. Mungkin nggak sengaja lewat obrolan, lewat kata-kata, lewat apa yang kita lakukan. Itu mahal. Itu mahal nilainya. Sekalian. So, teman-teman kalau mau tahu, inilah misi hidup saya. Saya dapat dari guru saya. Kalau teman-teman mau tahu, Mas Sony misi hidupnya apa sih? Saya tuh punya mimpi. Dengan apa yang saya bisa, saya pengen melepaskan penderitaan sebanyak mungkin orang dan memasukkan rasa bahagia ke dalam hati mereka. Ya. Berdasarkan beberapa hadis Nabi yang tadi saya sampaikan di awal. Pertanyaan saya selanjutnya, teman-teman, apakah ini juga misi hidup Anda? Apakah ini juga misi hidup Anda? Yes or no? Kalau jawabannya iya, saya sampaikan welcome to the club. Saya sampaikan welcome to the club. Saya mau ngajak Anda, ayo bergabung di Inner Game Life Coach Academy. Insya Allah ini sesi pembukaan dan kita akan mulai pertemuan pertama hari Selasa malam besok. Ya. Selama 3 bulan kita akan belajar bareng. Jadi apa isinya Inner Game? Inner Game itu kompilasi materi-materi inti, ilmu-ilmu dasar yang ini punya kekuatan mengubah hidup.
Dalam inner game ada NLP-nya. Dalam inner game ada happiness science-nya. Ada tazkiyatun nafsnya. Ada tauhid mindset. Kita ngomongin kolbu. Kita ngomongin rational emotive behavior. Kita ngomongin sirah Nabi. Timur, Barat. Ya. Kita compile dalam modul inner game ini insya Allah. Ya. Selama 3 bulan, kita akan belajar dan berlatih. Saya ulangi ya, belajar dan berlatih. Bukan cuma belajar, kita berlatih. Memang ini hanya untuk yang siap berlatih. Kalau nggak siap berlatih, mendingan nggak usah ikut sih saran saya. Kalau nggak siap berlatih, nggak usah ikut. Hanya yang siap berlatih, bukan cuma belajar. Ya, bukan cuma belajar, dapat materi, dapat slide-nya, terus slide itu jadi koleksi. Ada yang kayak gitu? Kalau yang kayak gitu nggak usah ikut. Ini hanya untuk yang siap berlatih. Bukan hanya untuk mengkoleksi slide. Mengkoleksi rekaman, enggak. 3 bulan kita belajar dan berlatih. 20 modul materi fundamental tentang inner mastery. Siapa yang mau tahu? Apa aja 20 modul itu? Saya akan buka satu-satu 20 modul itu. Tapi saya pastikan dulu siapa yang mau tahu. Apa aja 20 modul itu? Sip. Modul pertama, materi pertama, kita akan belajar tentang the basic of inner game. Bagaimana pondasi menata ruang dalam diri. Kita mulai dari pondasinya dulu. Kita memahami dulu cara kerja pikiran, cara kerja perasaan. Nanti ada beberapa latihan yang akan ditugaskan kepada para calon life coach, para peserta. Jadi dalam 3 bulan ke depan itu teman-teman jangan dipikir cuma sekedar nyimak materi beres, enggak. Itu ada nilainya, ada penugasan, ada latihan, ya, ada ujian. Siap kan nih dengan ujiannya? Ujian itu tujuannya apa? Ujian itu untuk konfirmasi pemahaman. Berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Kelas-kelas yang lain kan nggak ada ujiannya. Bapak Ibu ikut, dapat inspirasi, udah selesai aja. Nggak bisa begitu kalau di sini. Kalau di sini Anda harus siap juga ikut ujiannya. Ujiannya yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat, nggak usah khawatir. Tapi dengan ujian itu, saya jadi tahu seberapa paham Anda dengan apa yang kita pelajari. Itu yang pertama, the basic of inner game. Modul yang kedua adalah tentang memahami dan mengenali pikiran negatif. Understanding negative thought patterns. Bahwa ternyata pikiran negatif itu punya pola. Pikiran negatif itu punya pola. Ada orang yang dikit-dikit curiga, ada orang yang overgeneralisasi, ada orang yang berpikirnya hitam putih. Itu ada polanya pikiran negatif. Kita mengenali pikiran negatif itu, baru kemudian kita bisa mengendalikan pikiran negatif itu. Itu modul kedua, kita pelajari. Modul ketiga, kita akan membahas tentang dikotomi kendali, the dichotomy of control. Banyak orang stres dalam hidup, banyak orang sempit dadanya, banyak orang terluka, banyak orang galau karena dia peta kendalinya buram. Dia sibuk dengan apa-apa yang di luar kendalinya. Tapi dia malah mengabaikan apa-apa yang ada dalam kendalinya. Disebut dengan overthinking. Kenapa? Ya thinkingnya over. Dia fokus pada apa-apa yang nggak bisa dia kendalikan. Padahal mestinya untuk apa-apa yang nggak bisa kita kendalikan, kita berdamai, kita berserah kepada Allah. Dan yang kalaupun kita mau fokuskan pada apa yang bisa kita lakukan. Itu namanya the dichotomy of control. Itu modul ketiga. Yang kita pelajari, kita latih, kita pahami, dan bahkan kita juga, Bapak Ibu, para peserta, didorong untuk ada tugas nanti untuk juga melatih, menemani orang lain. Ya Allah. Modul keempat, the art of calm living. Bagaimana kita bisa berdamai dengan masalah? Masalah itu sebuah keniscayaan. Dimanapun kita berada, kita nggak bisa menghindari yang namanya masalah. Betul? Bapak Ibu? Darul bala. Life is never flat. Lalu bagaimana kita mampu, kita punya seni, kita bisa menata ruang batin, pikiran, perasaan agar bisa berdamai dengan masalah. Itu the art of calm living. Modul kelima, bagaimana seni berdamai dengan apa kata orang. Masa bodoh dengan nggak terlalu banyak pusing, tidak meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. The art of ignorance. Bagaimana kita menata ruang batin kita supaya nggak terlalu kepikiran dengan sama omongan-omongan orang itu. Nah ini butuh latihan.
Itu modul kelima, materi kelima. Kawan-kawan sekalian. Materi keenam, kita akan belajar tentang peaceful productivity. Bagaimana kita produktif, tapi tetap tenang. Kita punya ambisi, tapi tetap tentram jiwanya. Ini seni, ruang dalam diri. Peaceful productivity. Modul ketujuh, baru kita bahas tentang pendekatan coaching untuk menguasai ruang batin. Tadi sempat saya spill ya, karena ternyata orang itu nggak suka dikasih instruksi, tapi orang itu lebih suka dikasih pertanyaan. Ya, kalau saya paksa Anda, Bapak Ibu ambilin, atau Bapak Ibu tolong lepas. Tapi kalau saya tanya, Bapak Ibu bolehkah dilepas? Itu lebih enak ditanya. Itulah powerfulnya pendekatan coaching. Karena judulnya Life Coach Academy. Jadi setidaknya kita perlu tahu ilmu dasar, tools yang sangat powerful dengan pendekatan coaching. Kita akan belajar nanti tentang The Sedona Method. Ya. Dan ada banyak lagi pendekatan-pendekatan coaching yang lain. Di modul ke-9, bagaimana kita bisa merilis pikiran berlebihan. Releasing overthinking. Kalau kita udah mulai kejebak dalam overthinking, bagaimana kita menguasai ruang batin supaya kita nggak ikutin pikiran-pikiran itu. Oke. Modul ke-9, kalau lagi sedih, bagaimana kaidahnya agar menata batin kita saat sedih. La tahzan, don't be sad. Ini saya kasih modulnya, slide-nya saya kasih, dan Bapak Ibu ini pun bisa Anda sampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Insya Allah. Modul ke-10, kalau lagi marah, bagaimana rahasia menguasai ruang batin untuk mengendalikan marah. The secret of anger control. Supaya kita nggak diperbudak dengan rasa marah itu, dan akhirnya membuat setan itu tertawa. Modul ke-11, bagaimana supaya nggak banyak khawatir dalam hidup. How to stop worrying and start living. Rahasia berhenti khawatir. Kalau mulai lagi agak cemas, mulai agak berlebihan khawatirnya, bagaimana kaidah-kaidah penting agar kita mampu mengendalikan rasa khawatir itu. Modul ke-12, the desire trap. Jangan sampai kita terjebak dalam keinginan yang membuat orang itu menderita dalam hidupnya seringkali karena terjebak dalam jebakan keinginan. Desire, nafsu yang gak ada habisnya. Terus bagaimana cara kita mengendalikan desire itu? Supaya kita tetap tenang sekaligus produktif. Ya. Modul 13, hati-hati dengan ego. Ego is the enemy. Yang membuat hidup kita sumpek, ruwet karena kita kejebak dalam ego. Ketika berhasil, namanya self-serving bias. Ketika berhasil nunjuk diri sendiri, ketika gagal nyalahin orang lain. Itu ego namanya. Ya. Bagaimana kita mendamaikan ego itu? Menempatkannya pada tempat yang tepat. Modul 14, bagaimana kita punya power dari dalam untuk menarik apa-apa yang ada di luar. Bagaimana ternyata kemampuan kita mengendalikan ruang batin itu bisa menjadi magnet, melapangkan rezeki. Lapang dada akan melapangkan rezeki. Modul ke-15, menguatkan influence. Kata-kata kita, sikap kita menjadi punya power menginspirasi orang, dan itu dimulai dari dalam. Modul ke-16, the journey of purpose. Jangan sampai kita capek-capek jungkir balik melakukan segala sesuatu, tapi ternyata niat kita belum murni, niat kita belum bersih, niat kita belum lillahi ta'ala. Lalu bagaimana perjalanan mencari ikhlas? Bagaimana perjalanan mencari ikhlas? Nah, itu kita bahas di modul ini. The journey of purpose. Modul 17, ini modul yang sangat disukai banyak orang. Siapa yang pernah ikut modul ini? Saya punya modul judulnya Finding Inner Peace. Ini saya bagikan untuk teman-teman. Ya. Untuk diri dan juga untuk disampaikan. Bagaimana menemukan ketenangan pada kedalaman makna. Modul 18, Inner Journey. Kita lanjutkan perjalanannya sampai betul-betul ke puncak hati bahagia paripurna. Spiritual happiness. 19, Reconnect.
menghubungkan diri kita dengan diri sendiri, orang lain dengan Allah, berdasarkan dibangunnya rasa cinta. Dan yang terakhir, speak with heart. Ini penting. Kita ngomong dengan hati, ngomong dari hati. Ya. So 20 modul itu teman-teman sekalian, overview 3 bulan ke depan. Ya. Dan bagaimana alur perjalanannya? Ini dia. Lihat ya, masih ingat? 3 bulan ke depan kita akan melewati 3 alur ini. Modul itu pertama kita pahami dulu, kita jiwai. Terus nanti ada latihan-latihan yang akan ditugaskan kepada para peserta. Dan pada akhirnya kita akan dorong untuk ada tugas juga melatih orang lain. Timeline-nya, nah ini dia. Nah ini penting, ini mungkin slide paling penting sebagai briefing kita, khususnya bagi peserta yang sudah terdaftar. Jadi selama 3 bulan, kira-kira setiap pekan timeline kita seperti ini. Jadi kita mulai dari Selasa besok, insya Allah. Selasa besok kita mulai. Ya. Selasa, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, antara 3 itu, ya, kadang-kadang sepekan 2 kali, kadang-kadang sepekan 3 kali, itulah sesi live penyampaian materi. Sesi live penyampaian materi. Dan diminta wajib hadir seluruh peserta. Ya. Lalu Jumat, Sabtu itu pengendapan materi. Disarankan untuk menyimak ulang, karena kadang-kadang nggak cukup sekali, butuh 2-3 kali. Nanti hari Ahad ada sesi Q&A, ya, dan hari Senin itu ada sesi ujian dan report. Jadi kita ujian setiap hari Senin ya. Kita ujian setiap hari Senin. Ini timelinenya. Jadi kawan-kawan sekalian, rule of the game-nya itu apa? Kita perlu punya mindset bahwa ini soalnya udah mulai banyak pertanyaan nih. Bagaimana nih Ustadz kita bisa melatih orang lain? Bagaimana kalau hanya melatih diri sendiri? Gini, Bapak Ibu, ini saya disclaimer dari awal. Niat kita ikut program ini memang untuk diri dulu, bukan untuk orang lain. Karena beda nanti, kita belajar menyimak materi, lalu kemudian mindset kita, wah saya belajar ini untuk saya sampaikan. Itu beda dibandingkan Anda belajar ini untuk saya. Beda nggak rasanya kira-kira? Beda, alurnya itu harus clear. Kita belajar setiap modul diniatin untuk diri sendiri dulu. Meskipun, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, meskipun akhir dari program ini adalah menjadi inner game life coach, tapi kita perlu murnikan dulu niat di hati. Bahwa inti dari belajar ilmu ini adalah untuk mengubah diri. Itu intinya. Adapun saat kita menyampaikan ilmu ini kepada orang lain, itu niatnya agar kita semakin bisa meresapi. Dan tetap pada akhirnya, kita lebih punya tenaga untuk mengubah diri. Semoga dengan itu kita bisa menginspirasi orang yang juga berubah dirinya. Gitu ya. Jadi nanti ada penugasan-penugasan teman-teman sekalian. Kira-kira selama 3 bulan, setiap pekan ini timeline kita. Selasa Kamis atau Selasa Rabu Kamis itu sesi live Zoom. Jadwalnya nanti akan dibagikan. Sesi live Zoom, nanti ada beberapa tugas. Di antara tugasnya, seluruh peserta itu wajib menyampaikan insight dari setiap materi. Wajib, hukumnya wajib. Kalau di program yang lain mungkin teman-teman ikut hanya perwakilan 1-2 orang menyampaikan insight. Enggak, salah satu keahlian yang perlu dimiliki oleh life coach itu adalah menangkap pesan, menangkap hikmah dari suatu materi. Jadi setiap sesi nanti peserta wajib menyampaikan insight-nya. Jadi get and share the insight. Di grup kita minta. Lalu saya minta dibagikan di social media. Minimal di story WhatsApp, di story Instagram, di feed lebih baik. Insight apa yang Anda dapat. Setiap sesi wajib. Itu latihan. Untuk menyerap materi lebih dalam. Lalu kemudian ada tugas-tugas yang lain nanti yang saya minta untuk para peserta itu lakukan. Ada ujian pekanan setiap hari Senin. Jadi ujian kita setiap hari Senin. Ya. Hari Senin itu ujian, nanti kita kasih keluangan waktu. Tadinya kita mau tegas nih. Mau jam berapa ujiannya gitu ya. Tapi kami memahami banyak juga latar belakang yang berbeda. Ibu rumah tangga, macam-macam. Jadi
kita bebaskan jamnya, tapi yang pasti Senin malam itu maksimal ujian sudah dikerjakan dan nanti ada beberapa ketentuan nilai yang kita tetapkan. Oke ya. Jadi lulusan terbaik dilihat dari mana? Nilainya. Nilai itu diambil dari mana? Dari penugasan, dari latihan, dan dari ujian. Oke. Report itu setiap hari Senin. Oke teman-teman sekalian, dan saya mohon izin khususnya bagi para peserta yang sudah terdaftar ini. Beberapa pertemuan yang kemarin saya sampaikan dan saya bilang kepada panitia, peserta maksimal 200 aja deh. Saya bilang begitu. Tapi antusiasnya luar biasa. Saya tuh nggak tega, terus terang aja. Ya, sekarang itu udah banyak sekali yang saya mau daftar. Saya nggak tega untuk menghalangi orang mau belajar gitu ya. Jadi saya mohon izin kami putuskan kita akan buka beberapa seat tambahan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin mendapatkan energi positif dari bertambahnya peserta yang ikut dan tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita insya Allah. Gitu ya teman-teman sekalian. Bismillah, semoga Allah ridho, semoga Allah mudahin semua. Terima kasih, ini banyak menti-menti saya yang juga ikut lagi, ada Bu Ayu, Bu Turi, Bunda Rika, Ninin, siapa lagi nih, banyak mentorship lapang dada yang ikut program ini. Insya Allah ini sebuah materi yang komprehensif, yang menguatkan apa yang sudah kita pelajari mungkin di kelas-kelas yang lain sebelumnya. Itu aja mungkin Mas Reza yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu hari Selasa di pertemuan pertama Inner Game Life Coach Academy. Prepare yourself, segala info akan disampaikan di grup. Ingat, 3 bulan ke depan tolong sematkan 2 grup materi dan grup diskusi. Karena segala informasi akan ada di sana. Begitu ya. Nanti Kak Lala juga akan menemani Bapak Ibu. Mas Reza, saya daulat sebagai co-mentor, sebagai asisten mentor, ya, seperti biasa, yang juga akan menemani ayah bunda yang dirahmati Allah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Reza. Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Sony yang sudah membuka kelas kita ya, Inner Game Life Coach Academy. Jadi udahlah, gitu aja. Kita ketemu hari Selasa ya. Apalagi yang butuh infonya, kan udah lengkap banget tadi Coach Sony sampaikan. Paling yang mau saya tegaskan adalah ternyata masih ada nih beberapa seat tambahan. Jadi teman-teman yang pengen daftar atau ingin meyakinkan dirinya lagi, dicek aja di innergame.id. Masuk ke sana, main-main, sambil dibaca, sambil berdoa hatinya, minta tolong sama Allah agar diri kita dipantaskan untuk bisa ikut. Karena ada juga beberapa yang cerita ke saya, biasanya kan kendalanya itu finansial gitu ya, investasinya yang cukup lumayan besar untuk sebagian orang dari kita. Tapi bukan itu kok masalah utamanya, serius. Bahkan ada yang cerita tadinya nggak tahu mau dari mana, tapi beliau pengen banget gitu ya. Tahu udah ada di grup peserta aja, pun sebaliknya ada yang terlihat luar biasa dari finansial, mampu banget saya tahu, tapi ternyata beliau izin belum bisa mengikuti program ini. Ini balik lagi Bapak Ibu sekalian, kita lagi memantaskan diri di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ridho mengizinkan kita ikut kelasnya. Seperti tadi Coach Sony sampaikan, saya tuh selalu bercanda kayak gitu. Coach, saya pengen jadi peserta. Di program ini saya pengen jadi peserta. Itu mantu sendiri tuh. Tapi ternyata sampai akhir-akhir nggak kelihatan. Sampai akhirnya Coach Sony mendaulat. Ya udahlah, temenin saya aja Mas Rey. Jadi asisten mentor, jadi kelas leader, sambil boleh belajar. Ikuti seperti saya. Itu rezeki dari Allah. Pun gitu, ada beberapa yang cerita ke saya, ternyata Allah berikan rezeki dari arah yang tak terduga. Balik lagi sih, seberapa kuat niat kita, apakah selaras tuh dengan misinya Coach Sony itu, bahagiakan sebanyak mungkin orang. Dan yuk, bismillah. Ada berapa hari nih berat? Besok Senin, Selasa malam kita udah ketemu. Dan bagi yang sudah terdaftar, nah jangan lupa besok-besok udah dicek grupnya dari pagi. Kita akan mulai perkenalan biar lebih akrab gitu ya.
Mudah-mudahan Allah ridho. Itu paling sebagai informasinya. Bahagia banget rasanya bisa membersamai kembali Coach Sony dan para calon life coach selama 3 bulan ke depan nih. Untuk jadwal lengkap semuanya ada di innergame.id. Saya mau daftar, terima kasih Kak Klinik Nur Anissa. Terima kasih banyak pokoknya yang mau daftar, tinggal hubungi Kak Lala. Kak Lala udah aktif dari tadi di kolom chat. Nah, itu di save nomornya, kunjungi landing page-nya dan nah, silahkan Kak Lala. Silahkan dicek. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah terdaftar juga yuk bareng-bareng kita pantau sendiri. Balik lagi ya, walaupun kita sudah terdaftar, kita nggak pernah tahu Allah izin atau kita atau enggak nanti ya. Maka dari itu, stay humble, luruskan niat, rendahkan hati kita. Mudah-mudahan Allah ridho, kita bisa mengikuti semuanya dan minimal buat rawat jalan diri sendiri ya. Senyumnya udah beda banget nih, senengnya ya. Udah gitu mungkin nih saya seneng banget nih, ada Bu Nani, ada Bu Gunawati, ada Bu Diva. Wah, Masya Allah ngumpul lagi bareng-bareng. Ada Bu Ani, ini di Qatar kayaknya masih sore ini Bu Ani. Masya Allah. Dan teman-teman yang lain yang baru bergabung di program-programnya Coach Sony, yuk, inilah kita memantaskan diri bareng-bareng. Itu mungkin Coach Sony, ada yang mau disampaikan mungkin sebagai penutup? Cukup Mas Reza, sampai jumpa di kelas insya Allah. Cukup, sampai jumpa di kelas, sampai jumpa di grup. Kalau gitu agar menambah keberkahan, yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu para calon life coach dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu hari Selasa ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih. Terima kasih. Lain dengan hati yang tulus. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente udah bayarnya lebih. Bu Jutekin, ada yang coba keluar orang salah. Assalamualaikum.